Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Kemenag BID 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Epung Purnawan. Saya merupakan mahasiswa PPG Kemenag BID 1 tahun 2025. Saya merupakan mahasiswa dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5242113204. Dengan ini saya akan menyampaikan materi tentang Khulafaur Rasyidin di kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik teman-teman, ketemu lagi bersama Bapak hari ini. Baik, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Sebelum belajar, kita biasakan membaca Al-Quran. Untuk hari ini, mari kita sama-sama murojaah surah Ad-Duha. Yang membawa juz amma, silakan boleh dikeluarkan juz ammanya. Sudah semua? Baik, kita murojaah dulu. Kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. Silakan kalian duduk kembali. Baik, Bapak hari ini akan mengecek dulu kehadiran teman-teman. Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ya, baik. Bapak akan absen satu persatu dulu ya. Agung, Ardian. Baik teman-teman, ya. Agar pembelajaran kita lebih semangat lagi, ya. Bapak akan memberikan ice breaking. Ice breakingnya yaitu nanti ketika Bapak bilang pagi, kalian tepuk satu kali. Ya, coba pagi. Nah, kalau Bapak bilang siang, teman-teman tepuk dua kali. Ya, contoh siang. Nah, kalau Bapak bilang tepuk sore, kalian atau teman-teman tepuk 3 kali. Contohnya sore. Nah, kalau Bapak bilang malam, itu tepuk tanpa suara. Nah, siap? Konsentrasi. Nanti kalau yang tidak konsentrasi, kita kasih pantun. Siap nggak? Pantunnya apa? Pantunnya gini. Ubur-ubur ikan lele. Yang semangat lele. Pagi, siang, sore, pagi. Nah, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, baik teman-teman. Teman-teman masih ingat pembelajaran di minggu kemarin kita membahas tentang apa? Yaitu tentang haji dan kurban. Nah, untuk materi hari ini
membahas tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Ya, teman-teman ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Apa? Pemimpin. Ya, betul. Khulafaur Rasyidin adalah seorang pemimpin. Ya. Nah, teman-teman tahu nggak? Ya, apa kriteria pemimpin yang baik itu seperti apa? Apa? Jujur. Terus apa lagi? Amanah. Apa lagi? Santun. Betul. Apa lagi? Apa? Kenapa? Pantang menyerah. Ya, bagus. Ya. Nah, itu adalah sikap-sikap yang perlu kita ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin. Yaitu kita menjadi seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang jujur, amanah, ya, dan juga santun. Ya, kita akan membahas Khulafaur Rasyidin, yaitu tentang Abu Bakar Siddiq. Ya, teman-teman tahu Abu Bakar Siddiq? Nah, Abu Bakar Siddiq adalah merupakan salah satu Khulafaur Rasyidin. Ada berapa yang termasuk Khulafaur Rasyidin? 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ali bin Abu Thalib. Nah, itu adalah yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Ya. Ya. Materi selanjutnya yaitu tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, teman-teman, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nanti teman-teman silakan perhatikan, ya, untuk memperhatikan materinya. Beliau mendapatkan gelar Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat oleh bangsa Quraisy. Kemudian, dia diberi juga gelar As-Siddiq karena sikapnya yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Masa pemerintahan beliau sebagai khalifah selama 2 tahun, yaitu antara tahun 623 sampai 624 Masehi. Adapun sikap-sikap beliau yang perlu kita teladani, beliau merupakan pemimpin yang tegas. Ia menegakkan keimanan umat Islam dan memerangi orang-orang murtad atau keluar dari agama Islam. Beliau juga bersikap adil dan bijaksana. Beliau bersikap santun, rendah hati, pengasih, setia dan persahabatan, dan lemah lembut terhadap orang yang lemah. Prestasi kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Selama memimpin, Abu Bakar As-Siddiq memerangi kelompok pembangkang. Ada sekelompok orang di Madinah menyatakan keluar dari Islam. Mereka juga berani mengaku sebagai nabi palsu seperti Al-Aswad Al-Ansi, Musailamah Al-Kadzab, dan Tulaihah. Kodifikasi Al-Quran. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di perang melawan para pembangkang. Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan penghafalan Quran. Kemudian beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq yang dipimpin oleh Usama bin Zaid bin Harithah. Khalifah Abu Bakar juga merencanakan penyebarannya ke wilayah Kekaisaran Persia dan Bizantium yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Meneladani Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa keteladanan yang dapat kita tiru dari sahabat Abu Bakar, diantaranya kesetiaan,
dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Bentuk kecintaan kepada Rasulullah, kita bisa mengikuti sunnahnya dan meneladani setiap perilaku dan ketakwaannya kepada Allah, ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Nah, sebagai pelajar, Nah, baik teman-teman, ya. Tadi teman-teman sudah menyimak tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Siapa sih Abu Bakar As-Siddiq itu? Khalifah pertama, ya. Siapa nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq tadi? Abdullah bin. Nah, ya. Kemudian berapa lama Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah? 2 tahun. Hanya 2 tahun, yaitu dari tahun 632 sampai 634, ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan sahabat Rasul yang sangat setia terhadap Rasul, ya. Ya, baik teman-teman, ya. Untuk materinya, ya, nanti ada tugas per kelompok, ya. Ini Bapak sudah bagi kalian menjadi kelompok-kelompok, ya. Ada yang kelompok visual, ya. Ada yang kelompok auditory dan ada yang kelompok kinestetik. Ini sesuai dengan gaya belajar kalian, ya. Nah, baik, Bapak akan membagikan sebuah LK. Nanti teman-teman silahkan untuk mengisi, ya, LK yang Bapak bagikan. Baik, ini untuk LK tentang nih yang bagian kinestetik, ya. Tolong bagi ke kelompok sana satu, ya. Kelompok sana. Ini. Nah, ini. Nah, teman-teman sudah dilihat LK-nya? Nah, itu LK-nya, ya. Untuk kelompok yang visual, teman-teman silakan membuat poster tentang keteladanan sikap Abu Bakar. Nah, kalau untuk kelompok auditory, ya, teman-teman silakan memberikan atau membuat tugasnya, yaitu dengan cara menginformasikan yang nanti mempresentasikan tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, kemudian kalau untuk kelompok kinestetik, teman-teman nanti membuat drama pendek, ya, tentang kisah atau meneladani Abu Bakar As-Siddiq, ya. Silakan teman-teman dikerjakan untuk LKPD-nya, ya. Silakan, nanti akan ada penilaian, ya, penilaian teman-teman untuk penilaian kelompok keaktifan dalam mengerjakan tugas secara kelompok, ya, dalam perseorangan. Silakan mulai dikerjakan, ya. Ya.
Nah ini. Oh, boleh kemana? Kemana aja? Nama apa namanya? Kelompok audio. Ya, ya. Ya baik teman-teman, tadi sudah Bapak berikan lembar kerjanya untuk kalian untuk ke setiap kelompok. Baik, selanjutnya yaitu teman-teman silakan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok teman-teman. Baik, untuk presentasi kelompok mana yang mau duluan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan keterangan Abu Bakar Rasyidin. Mengenal Abu Bakar Rasyidin. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Bakar Rasyidin radhiyallahu anhu. Tangan kelompok 3. Ya baik teman-teman, ya untuk evaluasi hari ini, untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan membagikan ini LKPD, ya nanti kalian isi, ya untuk satu orang. Jadi kelompok sekarang ini untuk satu orang, ya silakan bagikan. Ya baik, untuk evaluasi silakan teman-teman isi LK-nya, ya tadi sesuai materi yang sudah Bapak sampaikan. Nanti kalau sudah selesai
Teman-teman boleh dikumpulkan kembali. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Ya. Ya baik teman-teman, tadi sudah Bapak sampaikan ya yang LK untuk kalian isi untuk untuk evaluasi hasil belajar kalian tentang materi Abu Bakar Asyidi. Ya baik, silakan dikumpulkan per kelompok. Ya. Ya baik teman-teman, itulah materi kita hari ini. Silakan coba teman-teman, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, ada yang lain membuat kesimpulan kita di pembelajaran hari ini? Kelompok 6. Ya, silakan kelompok 1. Kesimpulannya, kita harus menjalani sikap Abu Bakar Asyidi. Ya, baik, terima kasih teman-teman ya. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini ya, yaitu tentang kisah Abu Bakar Asyidi. Abu Bakar Asyidi merupakan sahabat Rasul yang sangat setia pada Rasul ya. Beliau juga merupakan khalifah yang pertama. Beliau adalah khalifah yang sangat tegas terhadap orang zalim, tapi beliau itu sangat santun terhadap orang-orang yang lemah ya. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari keteladanan kepada Khulafaur Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Asyidi? Apa? Dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita bisa mengikuti sifatnya ya, yaitu sifat jujur ya, sifat amanah, kemudian sifat apa lagi? Tawadu dan sederhana ya. Baik, itu saja teman-teman untuk materi hari ini. Teman-teman, apakah sebelum ditutup pembelajaran ini, apa ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, ya kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Doa penutup majlis. Ya, silakan untuk kelas, silakan memimpin doa untuk pulang. Hati-hati di jalan. Terima kasih.